Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hubungan pembawaan, keturunan, dan lingkungan di dalam pendidikan. Pembawaan dan lingkungan. Faktor pembawaan dan lingkungan sangat berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan si anak atau manusia. Sifat intelijensi atau bakat-bakat yang mereka punya bisa memberikan perkembangan kepada anak yang lain atau individu seseorang. Lingkungan juga mempengaruhi perkembangan, di mana lingkungan yang baik akan membawa anak atau orang kepada jalan yang baik pula. Begitu pula lingkungan yang jahat atau negatif. Peran orang tua sangat penting, di mana orang tua diharuskan untuk mengenalkan lingkungan yang baik kepada anak. Disebabkan lingkungan sekarang ada juga yang kurang baik, dan hal ini bisa berdampak bagi perkembangan anak. Orang tua juga harus bisa mengawasi perkembangan anaknya, karena sekarang orang tua banyak yang kurang mengawasi anaknya dikarenakan sibuk bekerja. Pembawaan dan keturunan. Kita dapat mengatakan sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seorang anak adalah keturunan. Jika sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut dapat diwariskan atau diturunkan dengan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang lain. Jadi, sebelum kita memutuskan suatu sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seorang itu keturunan atau bukan, terlebih dahulu kita harus ingat 2 syarat, yaitu yang pertama, persamaan sifat atau ciri-ciri. Ciri-ciri ini harus menurunkan melalui sel-sel kelamin. Contohnya, jika kedua orang tua sama-sama tinggi, kemungkinan besar si anak juga mempunyai tinggi yang ideal. Contoh juga, jika ada salah satu dari sifat pembawaan orang tua yang pendiam, kemungkinan besar anak bisa pendiam juga. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu dan yang selama masa perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Potensi-potensi yang bermacam-macam pada anak itu tentu saja dapat direalisasikan dengan begitu saja, dapat menyatakan diri dalam perwujudannya. Tentu, setiap anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan potensi si anak. Yang terpenting, potensi si anak dalam perkembangan yang baik atau dalam hal yang positif. Contohnya, ada seorang anak yang suka menggambar dan ada seorang anak yang suka menulis. Tentu kita tidak dapat menyamakan potensi yang mereka punya. Macam-macam pembawaan dan keturunan. Macam-macam dari pembawaan dan pengaruh keturunan itu ada 4, yaitu pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan perseorangan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di lautan.
dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut dan bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada, selagi itu positif dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan yang ada. Contohnya yakni di mana anak memperoleh makanan, baik udara, air, iklim, kelembapan, maupun cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.